Indra Jegel. Kenapa sih lu malah ketawa dah? Namanya juga deep talk gua ceritanya. Udah langsung nih. Indra Jegel. Ya. Lu dari Binjai ke Jakarta tahun berapa? Mulai merantau? Ini mau deep talk? Mau deep talk gua. Yang ngomong dong kon. Ya nggak usah nggak usah ngomong langsung gitu mulai. Oh iya. 2015 sempet kan ke Jakarta tuh. 2015 ke Jakarta. Sempat ke Jakarta pertama. Yang pertama kali ngekos di Jakbar itu kan 2015 kan. Itu belum masuk Suci? Belum, itu belum. Itu kenapa lu ke Jakarta? Tapi kan habis juara LKS. Waktu itu kan nggak kok? Habis juara Ya, LKS. juara LKS yang lawan aku Jakbar, dapat gitu. hadiah 60 juta apa berapa ya? Ya, 60 apa 50 ya? Gua nggak ngitungin duit lu. Enggak hadiahnya lupa aku. Pokoknya kita dapat hadiah itu kan dibagi 4 tuh. Hmm. Akhirnya dapatlah beberapa orang tuh 15 juta. 15 juta. 15 apa 13 juta gitu untuk setelah dipotong pajak. Udah akhirnya aku ngerasa kayaknya LKS ini bisa membuka jalan gitu untuk bisa hidup di Jakarta. Aku kasih mamaku berapa gitu, kasih orang-orang rumah, karena mereka tahu kan aku juara jadi ngasih beberapa. Terus habis itu ngerasa kayaknya LKS bisa nih Karena untuk modal. Kan rame juga rame, kan. lumayan rame. Finalnya LKS rame kan. tuh. Finalnya rame. Sampai kemana-mana. Maksudnya kalau dibilang zaman sekarang tuh viral lah gitu. Iya, dibilang. iya. Booming. Kagum. Itu GJLS itu. Oh iya. Booming lah gitu. Nah abis itu aku mencoba mencoba merantau bertaruh. Dengan modal bahwa lu pernah ikut kompetisi di TV. Iya. Yaitu LKS. Betul. LKS itu jadi Liga Komunitas. Liga Komunitas Stand Up Comedy. Betul. Terus akhirnya berapa lama lu mampu bertahan sampai akhirnya balik lagi? Sebulan kan? Sebulan doang? Kan sebulan aku. Aku di Jakarta tuh sebulan doang. Tapi ada kerjaan waktu itu? Super 2 kali apa? Berarti cuma 1 bulan lu balik lagi. Kenapa nggak pede? Kan lumayan super 2 kali juga. Nggak bisa makan lagi. Udah nggak ada duit lagi untuk makan waktu itu. Terus akhirnya lu balik lagi? Balik ke Binjai. Kan LKS baru ada Suci 5. Ya. Lu nggak ikut Suci 5 kan? Tidak. Kenapa? Karena aku sakit hati di Suci 4. Sakit hati kenapa? Nggak dapat golden ticket tapi nggak ditelepon. Bukan sakit hati karena apa ya? Karena aku aja nggak tahu ininya, nggak tahu skemanya, paham nggak kok? Dulu tuh kalau bayangan aku dapat golden ticket, ditelepon. Suci 5 nggak ikut. Suci 5 nggak ikut. Padahal waktu itu, abis final kalau nggak salah. Ditawarin? Bukan ditawarin, kan audisinya pas Jakarta. Pas abis final audisinya Jakarta tuh. Pokoknya berbarengan waktu itu. Cuman karena aku sudah udah aku nggak mau lagi Suci gitu. Tapi Suci 6 kenapa akhirnya ikut lagi? Pas pulang. Semuanya pas kebetulan. Abis LKS itu kan aku pulang ke Binjai. Abis pulang ke Binjai kan aku dapat callingan sinetron. Siapa suruh datang Jakarta 3 episode. Nah, lu pulang ke Binjai dulu. Pulang ke Binjai. Terus dapat callingan. Siapa suruh datang Jakarta. Ya. Yang Cemen ya? Ya benar, Cemen, Mosdalipa, Benedion, nama Epi Security. Iya, itu pemeran utama itu. Iya. Aku dibilangnya jadi omnya Beni dari Medan. Kenapa kira-kira yang dipilih lu? Padahal kalau untuk jadi om kayaknya nggak cocok dah. Lebih cocok ke Boris atau Lolo. Ya nggak tahu ya. Pada waktu itu yang dilihat pas itu stand up-nya dari Stand Up Metro tuh waktu itu ada di YouTube. Terus akhirnya lu 3 episode. 3 episode ke Jakarta lagi tuh. Nggak lanjut tapi sinetronnya? Enggak. Kenapa tuh kira-kira? Ya, tapi lu ngerasa waktu itu actingnya udah oke belum? Emang masih belum? Emang nggak tahu. Orang sampai sutradaranya bilang, terlalu lama kamu nih katanya. Terlalu lama buat? Terlalu lama untuk masuk ke industri ini harusnya gitu. Karena masih ngeraba, masih nggak tahu. Kan nggak tahu lagi kan syuting sinetron kadang ngobrol sama ini, kadang sama mana melihatnya nggak tahu lah dulu. 2000 berapa tuh? 2015 ya. 2016 masuk Suci 6. Masuk Suci 6, keluar sebagai juara. Terus lu main film sama Radit The Guys di tahun? Bentar ya. Kenapa? Ini kayaknya si Kia nih, si Nani lagi nggak bisa berak. Waduh. Keras tainya. Suruh berak. Itu solusinya ya. Gue nggak tahu soalnya obatnya. Tadi gue mau ngasih tahu suruh minum apa, cuman gue nggak tahu obatnya apa ya gitu. Ya gue suruh berak aja. Suruh berak aja. Ya, emang itu dia, itu susah beraknya gitu. Main film sama Radit tahun berapa? 17. 2000 siapa sudah datang Jakarta 2015. 16 ikut kompetisi, 2017 main film sama Radit sebagai pemeran supporting lah ya. Pembantu lah.
sahabatnya kan? Iya sahabatnya, ya supporting lah ya. Pemeran utama juga lah kali ya. Iya jatuhnya pemeran utama, orang ada di poster kan? Ada. Bener. Terus habis itu ada lagi My Stupid Boss. My Stupid Boss ada. Sama Reza Rahadian. Ada. Gila. 1 scene, 2 scene. Banyak itu Reza Rahadian yang Stupid Boys. Enggak lah, My Stupid Boss tuh berapa? 4 scene apa 3 scene gitu. Tapi cuman mungkin karakternya ini kuat banget. Iya. Si Reza kenal sama lu. Oh iya. Kan gue ngobrol kemarin, gue ketemu. Yang di Layangan Putus ya, yang di Kompas. Iya, yang di Kompas. Gue ketemu sama dia 2 kali. Dan faktanya ini sih gue bukannya sombong ya. Iya. Ternyata dia ngefans katanya sama gua. Ah iyalah, siapa sih yang nggak ngefans sama kau Gen? Ini yang kita nggak tahu ya. Orang-orang tuh ternyata yang kita idolakan dulunya sering nontonin kita. Dia ngomong gitu, gue nontonin lu gitu di YouTube. Dibilang, gue sih feeling gue sih basa-basi ya itu kayaknya ya. Kayaknya basa-basi. Enggak sih, tapi Bang Reza tuh kenal sama komik-komik. Sama komik-komik, iya. Dia sering nyebutin nama siapa gitu, sama Ajis, kan sudah Benyamin kan, sama Aci, sama Kiki gitu. Apalagi kemarin Imperfect, jadinya kan ketemu komik-komik juga. Iya. 2017 main film 2018. Iya. Terus sekarang 2022 berlabuh di Tema Indonesia. Wes. Sekarang Jegel tuh jadi satu atap sama gua. Yoi. Kalau dulu kita satu atap di kontrakan ya. Kau emang pernah nginep? Pernah lah ya gue sering sepeda gue di sono. Oh iya, pedamu di dulu kan gue salah satu donatur juga. Betul. Karena Regen waktu itu udah suci. Gue udah suci, jadi gue udah juara, terus gue udah ada duit job. Ada duit job gitu. Betul. Terus gue dulu belum punya pacar juga. Belum ada tanggungan yang berlebih lah ya. Belum ada tanggungan yang berlebih. Jadi masih kadang masih ngekos, kadang ya masih main-main di kontrakan sama anak-anak Jakbar. Masih bobo cewek. Gue gak pernah bawa cewek. Yang itu? Kikoy, iya. yang pernah kalau itu. Terus sekarang kita udah bareng-bareng di Tema. Nih. Alasan lu masuk Tema Indonesia kenapa? Alasannya apa ya? Karena waktu itu langsung yang ngomong langsung tuh Tema, karena dia langsung nelpon gitu. Nelponnya tuh langsung kayak, gue mau ajak lu gabung ke sini gitu. Sebelumnya dalam hidup gue gak pernah ada yang gitu. Terus kenapa lu akhirnya mau menerima? Apa maksudnya cuma gara-gara gitu doang lu terima? Ntar kalau misalkan besok-besok ada yang nawarin lagi nelpon, dia bisa aja. Langsung lu ambil lagi, kagak ngeliat dulu backgroundnya kalau kayak gitu. Lihat backgroundnya juga lah, lihat backgroundnya pasti. Cuman kan bisa jadi sebenarnya sama lihat bagaimana mereka meng-create talentnya kan. Ya kan. Dan menurut lu Tema? Ya sejauh ini maksudnya kalau yang output, lagi pun outputnya sebenarnya cuma kau Gen gitu. Jadi aku belum ada belum ada banyak ininya ya. Iya. Ya kalau ngelihat gue ya alhamdulillah lah kan. Iya. Tapi mau tahu jawaban jujur ya? Iya, jawaban jujur ya. Karena ada program di sini. Karena ditawarin program juga. Jadi ya udahlah maksudnya aman gitu sebulan. Terus ya udah ada program sendiri seminggu sekali. Kayak dulu aja kita aja. Iya. Bisa hidup itu. Cakep itu kata kita hitungannya. Iya, kata kita tuh. Kita dulu seminggu syuting 2 episode. Bahkan nggak seminggu ya. Iya. 2 minggu sekali. 2 minggu sekali. 2 minggu sekali 2 episode gitu dulu. Alhamdulillah bisa untuk bulanan kita dulu ya. Iya, udah cukup itu. Kita apa kali lah dulu. Maksudnya secara jajan nggak ada kita. Iya. Paling kau doang kalau misalnya capek kan. Apaan gua? Pijet gitu. Nggak pernah gue pijet. Gue tuh nih fakta nih beneran nih ya. Jadi gue sering ngomong masalah pijet gitu-gitu. Gue kalau pijet gue belum pernah, jujur-jujuran aja. Sumpah gue belum pernah pijet, gue belum pernah. Ini berarti kok tujuan kau langsung pijet plus ya? Iya, pijet plus. Ngobrolnya langsung pijet plus. Iya, pijet plus. Tadi aku nggak ke situ arahnya. Sorry. Aku tadi. Maksudnya aku pijet. Enggak bener, gue kalau pijet plus. Gue nggak pernah. Kalau pijet biasa ada Pak Kodar. Iya sering. Aku juga mau pangapon. Nah, gue tuh taunya sebenarnya justru dari anak-anak kayak obrolan dari ini. Karena kalau dulu tuh gue mau bingung aja mau pijet tuh gimana caranya, masa tiba-tiba telanjang gitu iya, kan? masa pijet, Bayu, ayo sih. Iya. Ya kan nggak mungkin gitu kan, gue juga bingung dulu. Sumpah gue tuh nggak pernah gitu. Nih gue pengen nanya yang ini nih, untuk dunia hiburan, kira-kira lu akan sampai kapan? Atau adakah plan misalnya gue di tahun segini gue pengen mulai begini, tahun segini gue pengen mulai begini. Nah ini nih, gitu. yang paling sebenarnya sering aku lakukan adalah menciptakan, bukan menciptakan ya Pak, membuat rencana, bukan ngapainnya, tapi apanya. Jadi kayak misalnya aku step-stepnya kecil-kecil kan, misalnya tahun ini aku pengen punya rumah.
Dengan semua penghasilan yang aku punya, kayaknya duitnya bisa kusisin untuk rumah gitu, untuk DP rumah gitu. Berarti biasanya. itu untuk DP rumah. Ya gitu. Nah untuk kayak kredit segala macam kayak kita kan, gue jujur ya, gue inget banget di kata kita, lu adalah orang yang menyarankan gue buat ganti mobil. Iya. Aku ngomong gitu pun dasarnya karena ternyata kita bisa, Gen. Ya ternyata kita bisa karena kita punya yang namanya dorongan nih, kita harus ada kewajiban kita yang kita harus bayar lah gitu. Nah yang gue tuh masih banyak banget kayak keraguan kayak contoh nih, rumah mungkin gue bisa sebenarnya mau ngambil kredit, misalnya gue bisa gitu. Cuman yang gue pikirin kalau misalnya kredit 10 tahun, nah gue berkarir sampai kapan nih? Gue selaku ini sampai kapan gitu. Mungkin sekarang gue megang duit gede, tapi gue nggak tahu 3 tahun, 4 tahun. 5 tahun ke depan 5 tahun ke depan seperti apa. Gak Gak usah ini deh, kalau kayak kita bulan depan aja kita nggak pernah tahu kita bakal seperti apa di dunia ini. Maksud. Gimana? Balik dong, masa nggak balik? Masa habis minum gitu nggak balik? Air putih ya, bukan apa-apa, gaya-gayaan aja. Buat masuk brand, biar ada brandnya terus. Bagus. Iya betul juga. Tapi emang semuanya butuh direncanakan dan butuh di planning. Kan? Iya. Makanya aku nih termasuk orang yang sangat. Ini gue bukannya meragukan lu ya, tapi ini gue justru pengen belajar keberanian, karena jujur mobil aja gue berani gara-gara lu gitu kan. Aku selalu berpegang sama kata-kata guru ngajiku. Dulu. Guru ngajiku tuh bilang, tidak ada cobaan yang tidak bisa dilewati sama manusia. Iya. Itu yang kupegang sampai detik ini. Jadi, ini namanya keberanian orang nggak masuk akal ya. Tapi ketika kita berada di posisi ini, maksudnya posisi ada, kita juga harus naker. Gitu, kira-kira dengan duit segini, pendapatan segini, kok mampu nggak kalau 20 tahun, 25 tahun, apa 10 tahun. Nah sekarang fokusku adalah beli rumah dengan DP segede-gedenya, dengan cicilan serendah-rendahnya dan waktunya lebih rendah. Gitu. Jadi sekarang lagi ngumpulinnya untuk berarti lu mau yang ngegedein gitu. DP-nya lah gitu. Gitu. Iya. Ya Kak, soalnya gue jujur aja gue aja dia orang tuh yang kayak kemarin gue kena COVID. Gue sedikit cerita, kemarin gue pas kena COVID. Yang ada di pikiran gue tuh gue mati kali ini gue nih ya. Gue mikirnya gitu. Ini kalau gue mati, gue harus nyiapin nih buat anak istri gue. Akhirnya yang gue lakukan adalah gue kasih catatan tuh. Sampai gue nyariin di inian OLX ruko-ruko murah. Buat? Nanti kalau misalkan aku kenapa-kenapa, buka usaha ya, nih di sini, nih duitnya ada segini, di sini. Separah itu emang waktu itu? Gue tuh orang yang sangat, bukannya gue meragukan Tuhan ya, kan gue takutnya dibilang, wah lu nggak percaya sama Tuhan gitu. Bukan gitu, tapi gue lebih realistis kali. Gue maksudnya gue nggak pengen gue meninggal atau pergi gitu, tapi tidak meninggalkan apa-apa buat anak istri gue gitu. Ini kita ngobrol ini aja, kita ngobrol. Aku juga ini baru dapat input dari orang-orang luar. Ini nggak aku bilang benar atau salah. Iya. Tapi dia bilang gini, buat aku berpikir juga tuh. Dia bilang gini, kau kerja sampai sekarang, kau punya gunung emas, kau tinggalin sama anak. Outputnya tuh cuma 2, antara berhasil dia mengelolanya, atau ya kalau anakmu tolol ya habis juga gitu. Sudah, terus dia bilang lagi, pada dasarnya kita semua di sini sudah digariskan untuk jadi apa dan seperti apa. Betul. Anakmu, kau boleh, misalnya dia bilang nggak apa-apa, nabung ya nggak apa-apa, untuk mereka biar enak nggak apa-apa gitu. Tapi yang paling penting adalah bagaimana dia harus bisa menghadapi dunia ke depannya. Gitu. Ini itu yang perlu ditanemin, bukan duit, bukan ngasih apa, bukan semua gitu emas, ya. gitu. Dia bilang gitu, terus aku mikir juga kan, iya ya. Kau dari dulu ada ditinggalin nggak duit, bongkah. Iya. Emas apa semua. Tapi kau apa berjalan kan kau sendiri, bagaimana kau ini apa semua. Nah itu coba yang harus kau tanemin sama anakmu, katanya gitu. Terus aku mikir juga ya, wah apa aku hambur-hamburkan aja duitku sekarang ya gitu. Iya sih. Iya maksudnya itu kan itu inputnya insight yang dari mana gitu. Cuman kan kita juga sebagai orang tua kan kayak
ngiri juga ya lihat apa namanya yang teman-teman kita. Iya. Dia udah dapat rumah dari orang tuanya. Dapat rumah orang tua, udah punya kayak Bang Radit udah punya ini, bahkan udah mempersiapkan buat nikahan anaknya gitu. Padahal kan kalau misalnya lebih baik kan anaknya dikasih pendidikan juga biar bisa mengelola uang dengan baik, hartanya juga ditinggalin. Nah, itu kan aman kan maksudnya sebenarnya ya juga semua juga mau kayak gitu ya kan, nggak ada yang nggak mau. Kak Bang Radit pun ngomong gitu. Sebenarnya ya itu tergantung anaknya. Iya. Kan gue sempat nanya kemarin di video gue yang di sini nih, celah gitu. Ini yang link yang di sini biasanya kan ada yang garis gitu. Yang ngomong keuangan kan. Ngomongin keuangan. Dia nyiapin semua. Terus gue nanya, "Bang, lu nggak takut anak lu jadi males?" Oh, karena sudah ada duitnya. Karena udah ada semua. Lu udah nyiapin semuanya nih fasilitas, dana uang sekolah, uang nikahan gitu. Udah siap semua gitu. Terus dia bilang, "Ya gua juga dulu dikasih kemudahan itu sama orang tua gue, tapi gue tetap kerja, gue tetap seperti sekarang gitu ya." Ya bener sih, makanya tergantung. Ya beda-beda sih, beda-beda. Tapi kalau yang gue sih bukan bakal ngasih kemewahan, tapi gue mempersiapkan untuk mereka melanjutkan hidup berikutnya. Karena makanya gue bilang, gue bukan ngasih duit terus gue nggak ngasih plan apa, tapi gue bilang, "Nih lu kok, ini ada franchise nih murah," gitu. Jadi coba buka usaha ini gitu gue. Sampai si Garpi bisa berpikir bahwa dia bisa nyari duit sendiri gitu ya. Karena gini, sekarang istri gue kan bukan pekerja gitu, ibu rumah tangga doang. Ya gue harus mikirin kesononya, makanya kayak gue sekarang nih mulai kayak ngevlog sama istri gue mulai ngajak dia buat ya untuk bisa di depan kamera atau apa, karena kita nggak akan tahu. Siapa tahu dia nanti jual kamera gini kan lumayan. Bukan dijual kamera, maksud gue tuh dia tuh bisa kayak jadi konten kreator gitu. Bukan jual kamera. Iya. Kira untuk depan kamera biar tahu spek kameranya nanti dijual kayak apa. Nggak begitu, bukan begitu. Iya sih, masalah mindset emang kalau gitu. Menjalani kehidupan tuh ya. Kalau buat gue tuh bukan ngikutin siapa. Tapi seperti apa kita gitu. Karena kalau ngikutin siapa lu bisa nggak bisa ngikutin gitu. Dan lingkungan dibesarkannya tuh lu beda gitu. Ya itu juga yang ku tanemin dari dulu. Makanya ketika merantau ke Jakarta, ya kalau dibilang cupu, aku cupu Gen. Maksudnya kan kita tahu lah, tongkrongan kita tuh itu aja. Maksudnya anak komik. Makanya ketika kita bisa mendapatkan tempat bermain yang lebih luas, dapat kenalan yang lebih luas. Kadang-kadang aku ngerasa kayak kagok gitu, Bang. Maksudnya kadang-kadang kayak ternyata harus begini ya nongkrongnya ya, ternyata harus ini ya gitu. Karena aku dulu tidak pernah mau mengikutin seperti apa dan bagaimana gitu. Ya bagaimana kita ada di sini, ya itulah yang kita jalani. Iya kan? Kan dulu kita kerja aja. Kita maksudnya ya kalau ada callingan, kalau nggak ada ya nongkrong sama anak-anak komik juga. Sama anak-anak Werewolf. Iya. Ya kan? Mana paling McD gitu kan. Samgong, QQ. Iya kan? Lah, iya kan dulu kan iya kan? Dulu. Iya, dulu gitu. Iya, betul. Gitu kan. Nah, ya tapi itu kan bukan hal yang harusnya dikhawatirkan ya. Sini kita masih tahu ngerim lah gitu. Bener. Tapi akhirnya ya sekarang berarti lu dalam menjalani karir seperti apa? Sekarang aku ada yang lu persiapkan? Misalnya gue pengen tahun depan pengen jadi ini, tahun depan gue pengen begini, gue pengen punya karya ini, gue pengen. Ya, kalau kau bilang pengen, aku pengen kali jadi director. Bikin film. Berarti nulis naskah full atau ngedirect doang? Sebenarnya nulis naskah full, ngedirect tuh bisa ditemenin sama siapa gitu. Tapi aku pengen satu hari ada sebuah impact gitu yang aku bawa dalam kehidupanku yang bisa dituangkan dalam sebuah visual dan cerita. Oh, jadi memvisualkan imajinasi lu lah. Atau memvisualkan kehidupan yang pengen ku sampaikan gitu, pengen ku visualkan. Pengen divisualkan. Karena selama ini kan mungkin kita cuma lewat verbal, lewat stand up gitu. Ini kalau misalnya kenapa aku tiba-tiba kepikiran, kepengen dari dulu udah kepengen, cuman sesuatu yang membuat aku lagi tebel lagi. Waktu itu syuting ini, Ngeri-Ngeri Sedapnya Benny, film itu sudah dia tulis dari kapan tahu kan. Itu ceritanya emang bilangnya sangat personal lah untuk seorang Benny Dion. Jadi makanya ada detail-detail kecil yang dipersembahkan untuk orang lain dari film itu. Romantis. Untuk orang lainnya siapa? Nantilah kita dengar. Aku nggak boleh spoiler. Nanti aja nonton. Ada detail-detail kecil yang dipersembahkan untuk orang lain. Untuk orang lain dari film itu, dari sesuatu yang ditulis. Gila, kita mau memberikan sesuatu, beli bunga.
Kalau Bene kan waktu itu kemarin Ngeri Ngeri Sedap itu sesuatu yang luar biasa gitu. Oh, mempersembahkan sebuah Iya, karya mempersembahkan sebuah karya yang bisa ditonton bisa sama ditonton orang. orang banyak gitu. Cara bertuturnya romantis gitu. Iya, iya, iya. Cara bertuturnya dengan cara yang lain gitu. Pengen punya film yang Pengen punya intinya film tuh gitu. ceritanya dari lu gitu Iya lah. gitu. Bukan aku yang nulis ya. Bukan lu yang nulis. Tapi bisa misalnya Idenya dari lu? Bukan cuma tulisan. Iya, Jadi iya. tulisan bisa jadi ngedirect juga. Jadi aku bisa meyakini bahwa ini tuh filmku gitu. Iya, ini film lu gitu. Iya, iya. Yang udah lu lakuin, langkah yang udah lu lakuin? Pertama, Yang udah sekarang udah lu lakuin apa? yang sekarang main film. Main film. Iya. Maksudnya apakah lu udah mulai belajar nulis skrip? Oh, udah. Belajar nulis skrip udah. Udah Aku juga belajar di nulis laptop skrip. udah mulai ada final Udah draft. mulai ada Final draft. install final draft. Baru install. Udah 2 bulan. Udah mulai nulis. Belum. Belum. Kadang itu tuh, ini juga yang sebenarnya gue kita tuh banyak pengennya, cuman kitanya kadang Kita nggak mau nggak ngapa-ngapain. mau ngapa-ngapain, Iya, nggak iya. mau mulai, Nggak mau mulai. Gue dari dulu ngomong waktu di MLI, waktu di sini, lu pengennya apa? Pengen sama, gue pengen bikin film, gue pengen apa yang ada di imajinasi, apa yang udah gue lewatin semua, apa yang ada pikiran-pikiran baru kan kadang kita punya gambaran kejadian gitu kan, terus pengen gitu gue filmin, kayaknya difilmin lucu ya gitu. Cuman masalahnya ditagihin sinopsis kagak pernah gue kasih, Nggak pernah udah ini. mau nulis udah sampai mana, Iya. gitu. Kesempatan mungkin banyak, cuman kitanya yang kadang Iya, menyia-nyiakan. betul. Oke, biar kayak talk show, gua mau ada yang namanya games jawab cepat, japat. Pertama, pertanyaannya, Ajis atau Awe? Ajis, Bene atau Lolo? Lolo, Corporate atau Sun? corporate, Kata kita atau Super? kata kita. Tema atau agak lain? Agak lain. Tampil pecah atau tampil banyak duit? Tampil pecah. Oke. Satu kali kesempatan untuk klarifikasi. Mau klarifikasi yang mana? Lah, kok gitu? Satu doang bolehnya. Enggak, masalahnya tema sama agak lain itu tidak apple to Ya, apple. Ya, enggak, misalnya ada syuting sama Tech Podcast, lu akan pilih yang mana? Berarti Tech lu Podcast. pengen yang berarti yang tema atau agak lain ya, yang mau lu klarifikasi. Iya. Ya udah yang itu. Apa? Tema agak lain itu Iya. tidak apple to apple. Tidak apple to apple, kenapa? Iya, karena agak lain adalah sebuah podcast dan Dan itu itu- kan dari kita. Kita yang nge-create. Kalau tema kan emang manajemennya. Manajemen. Jadi tidak apple to apple. Geger berarti. Kalau geger sama agak lain? Geger apa agak lain? Iya. Agak lain. Agak lain. Agak lain. Berarti tetap agak lain. Makanya gunanya ada Kak Nadia biar ngecekin schedule-nya bareng-bareng itu tidak bisa. Oke. Ya iya dong. Iya. Iya. Berarti gitu ya. Iya. Gak ada. Berarti yang lain nih nggak ada nih. Paling penting itu doang. Udah satu kali doang lu. Oh, gitu. satu kali doang. Ya udah satu kali Tadi doang. gua bilang akhirnya Nggak mau gua. klarifikasi. Nggak boleh. Karena menurut tuh Banyak yang penting itu. Berarti kalau Ajis atau Awe ya udah lah nggak penting itu. Oh, bukan gitu. Lah, iya dong. Terus Nggak, ini tadi Bene klarifikasi. atau Lolo berarti lu udah pilih Lolo. Lolo lu Lah pilih. karena Lolo lebih lama berteman kan ketimbang Bene. Terus Heeh. ini corporate atau Sun? Heeh. Lu bilang Corporate sekarang. Tapi ada lagi pertanyaan, tampil pecah atau tampil banyak duit? Pecah. Tampil pecah. Nah, makanya kalau misalnya ditanya sekarang keadaannya, corporate. Corporate. Heeh, Sun kan belum bisa bikin. Oh, Corporate udah bisa. Dan sekarang gitu. emang lagi butuh duit. Nah, tampil pecah apa banyak duit? Jadi banyak. Tampil pecah. Tampil pecah Karena kayak- gara-gara pecah kita bisa banyak duit. Bisa banyak duit. Iya. Banyak kalau klarifikasinya tuh jatuhnya. Iya. Harusnya sekali doang kesempatan Iya, iya, klarifikasi. iya, iya. Bang Ajis apa Awe, aku Ajis. Karena pertama kali ketemu di dunia stand up, Ajis. Sama Ajis. Iya, agak ngotot ya ini. Iya. Mau yang mana Ini. lagi? Hah? Mana lagi, apa lagi Udah tadi? nggak ada Oh, lagi. udah, ya, ya, Oh, ini ya. ada nih. David atau Arif Brata? Itu alasan kau aja. Itu buat sendiri kau Ya, aja. David atau Arif Brata? David. Kenapa Arif Brata? Abang-abangan David. Arif Brata kan junior. Oh, jadi kalau abang-abangan gampang baper gitu. Oke, sampai ketemu lagi di apa? Belajar di nggak tahu gue nama programnya apaan, udah lah. Belajar di TikTok. Rakelna The Family ya Rakelna namanya. The Jadi Family. kita belajar kehidupan. Yo, yo, Gitu. yo. Minum. Thank you.